Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan cerita bermakna ya, di mana kita akan mendengarkan beberapa cerita bermakna yang akan saya bacakan dengan rileks ya, dengan santai, supaya apa yang kita baca, kita dapat mengambil hikmahnya ya, jadi satu kekuatan dalam menjalani kehidupan. Kita akan mulai dengan sebuah cerita pertama. Cerita ini berjudul Belajar Jatuh oleh Rev W.M. Pfizer. Pernahkah engkau menyadari bahwa pelajaran dasar bagi kesuksesan adalah belajar bagaimana jatuh tanpa terluka? Engkau dapat menyaksikan hal ini pada persiapan kejuaraan antar klub bola kaki atau sepak bola. Akan ada ratusan pelatih tersebar di berbagai lapangan hijau mempersiapkan taktik-taktik permainan mereka di pertandingan yang akan segera bergulir. Tahukah engkau pelajaran apa yang pertama kali akan diajarkan kepada para pemain? Bukannya bagaimana mencetak gol, itu mudah. Hal pertama yang harus dipelajari oleh seseorang pemain bola kaki profesional adalah bagaimana cara jatuh, bagaimana cara memotong lawan, dan menjatuhkan diri tanpa terluka. Pemain yang bisa jatuh dan pingsan akan bangun berulang kali dan tidak pernah terhalangi untuk masuk ke garis gawang. Perhatikan bahwa ia selalu jatuh ke arah gawang. Setiap pemain yang menginginkan kemenangan harus berani jatuh dalam permainan. Hampir tidak ada jalan lain untuk menang selain jatuh. Petiklah pelajaran dari jatuh. Ketika sesuatu atau seseorang menjatuhkan engkau, bergulinglah dan loncatlah kembali ke dalam permainan. Iya, menarik ya. Jadi dalam kehidupan ini, apapun pertandingannya, kita tuh harus belajar jatuh dulu dan bisa bangun kembali. Oke, kita lanjutkan. Cerita selanjutnya berjudul Aturan untuk para Lansia. Suatu saat, seorang sahabat memberikan salinan doa berikut kepada kapten kapal QE2 yang sangat besar. Queen Elizabeth II ya, yang sangat besar. Ia membuat bingkainya dan seringkali memperhatikannya kepada para pengunjung. Memperlihatkannya kepada para pengunjung. Salinan doa itu berbunyi sebagai berikut. Tuhan, Engkau yang paling mengetahui bahwa aku semakin tua. Jagalah aku terhadap kebiasaan berpikir fatal, bahwa aku harus mengatakan sesuatu pada setiap hal pada setiap kesempatan. Bebaskanlah aku dari keinginan untuk membereskan urusan setiap orang. Dengan tumpukan kebijaksanaan yang kumiliki, tampaknya sayang kalau tidak digunakan. Tetapi Tuhan, aku membutuhkan beberapa sahabat di ujung jalan hidup ini. Jagalah pikiranku dari litani tak berujung terhadap hal-hal kecil. Berikanlah aku sayap untuk terbang meluncur langsung ke sasaran. Katupkan bibirku agar tidak berbicara tentang sakit dan penderitaan. Aku tidak berani memohon rahmat untuk menikmati cerita duka orang lain, tetapi buatlah aku betah dengan mereka dalam kesabaran. Aku tidak berani meminta ingatan yang semakin kuat, melainkan keyakinan diri yang tidak terlalu berlebihan ketika ingatanku ditantang. Ajari aku pelajaran yang mulia bahwa kadangkala aku keliru. Jagalah aku agar tetap bersabar. Aku tidak minta menjadi orang kudus, sebagian dari mereka sangat sulit untuk diikuti. Namun seorang tua yang buruk adalah salah satu mahkota karya setan. Anugerahkanlah kepadaku kemampuan untuk menemukan hal-hal baik di tempat-tempat yang tidak diharapkan, dan bakat-bakat dalam orang yang tidak diperhitungkan. Dan anugerahkanlah kepadaku Tuhan rahmat untuk menyatakan itu kepada mereka. Amin. Herbert Rocknow ya. Wah, menarik sekali ya. Ada 3 hal yang dimintakan saat menjadi lansia ya. Ada kebijaksanaan, tidak untuk menggurui, bersabar, tidak memperhatikan hal-hal kecil, juga tidak berbicara tentang sakit dan penderitaan, tidak mengeluh ya ini ya. Tapi memohon rahmat supaya kalau ada orang mengeluh bisa ditemani ya, seperti itu. Menarik ini. Baiklah, kita lanjutkan cerita selanjutnya berjudul Berakhir Bahagia.
Pengarangnya sama ya, Herbert Prochnow. Konon, ada seekor anjing tua yang melihat seekor anak anjing mengejar ekornya sendiri dan bertanya, "Mengapa engkau mengejar ekormu sendiri?" Kata anak anjing itu, "Saya menguasai filsafat. Saya telah menyelesaikan berbagai masalah alam semesta. Yang tidak dapat diselesaikan dengan benar oleh anjing manapun sebelum saya. Saya telah mempelajari bahwa hal terbaik bagi seekor anjing adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan bagiku adalah ekorku. Karena itu saya sedang mengejarnya. Dan apabila saya dapat menangkapnya, saya akan memilikinya." Kata anjing tua itu, "Anakku, saya juga menaruh perhatian pada masalah-masalah jagat raya, tetapi dengan cara yang sederhana. Saya pun berkeyakinan bahwa kebahagiaan merupakan sesuatu hal yang indah bagi seekor anjing, dan bahwa kebahagiaan itu ada pada ekorku. Namun saya telah memperhatikan juga bahwa bila saya mengejar ekorku, ia selalu menjauh dariku. Tetapi ketika saya menjalankan tugas-tugasku, ekorku mendekati aku. Dan memang begitulah kebahagiaan." Ya, ada satu kebaikan ya dalam mengejar kebahagiaan, tapi ya seperti seekor anak anjing mengejar-ngejar ekornya kalau kebahagiaan itu dikejar-kejar ya. Tetapi saat menjalankan tugas-tugas ya ekor itu tidak menjauh tetapi mendekati. Satu filsafat yang baik ya. Baiklah, kita lanjutkan cerita selanjutnya berjudul Para Pengabdi di Usia Senja. Inilah para warga negara lanjut usia yang telah banyak menyumbang kepada bangsanya dan kepada dunia. Winston Churchill menjadi Perdana Menteri pada usia 81 tahun. Clara Barton memimpin Palang Merah Internasional pada usia 83. Robert Frost menulis puisi-puisi termasyhurnya pada usia hampir 80. Oliver Wendell Holmes menjadi Hakim Agung pada usia 90. Connie Mack memimpin tim pemenang baseball pada usia 88. Toscanini menjadi konduktor orkestra dunia kenamaan pada usia 87. Arsitek Frank Lloyd Wright melakukan karya terbaiknya pada usia 86. John Wesley masih berkhotbah dengan semangat tinggi pada usia 88. Ketika konselor Konrad Adenauer dari Jerman mendekati usia 90, kondisinya mulai memburuk. Bahkan dokter pribadinya tidak dapat berbuat banyak membantunya, dan Adenauer tidak sabar dengannya. "Saya bukan seorang ahli sihir, Tuan," protes sang dokter. "Saya tidak dapat membuat Tuan muda kembali." "Saya tidak memaksa engkau mengubah saya menjadi muda kembali," jawab Adenauer. "Semua yang saya kehendaki adalah terus menjadi semakin tua." Herbert Prochnow ya. Wow, luar biasa ya. Kita lanjutkan. Jangan meremehkan masa mudamu. Apa yang kini kita sebut sebagai budaya anak muda bukanlah hal yang baru. Beberapa abad orang muda telah memberikan banyak sumbangan berarti. Perhatikan prestasi anak-anak ini. Alfred Tennyson menulis karya klasiknya yang pertama pada usia 18. Napoleon menaklukkan Italia pada usia 25. Byron dan Raphael, keduanya penulis, meninggal pada usia 37. Edgar Allan Poe telah menyelesaikan tulisannya pada usia 39. Newton menciptakan temuan terbesarnya pada usia 25. Mozart menulis sejumlah opera sebelum ia berusia 15. Yesus mengubah wajah dunia pada usia 30. Kebanyakan jenius dunia tidak menginjak usia 40. Sebagaimana tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ini ya, jangan minder ya anak muda, apalagi kalau bisa berkarya, tidak perlu terlalu memperhatikan pendapat orang ya. Kerjakan aja dan lihat hasilnya. Hasilnya baik, maka semua orang akan menaruh hormat kepada Anda. Baiklah, itu cerita terakhir untuk episode kali ini ya. Kita lanjutkan dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.